Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ahmad dengan NRP 5061251016. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, kali ini saya akan membahas bab 12 yang membahas tentang pelapukan dan tanah. Nah, jadi batuan di permukaan bumi itu terus mengalami perubahan akibat pengaruh air, udara, suhu, dan organisme hidup melalui proses pelapukan, erosi, dan transportasi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi partikel kecil, baik secara mekanis maupun kimiawi. Pelapukan mekanis meliputi pelepasan tekanan, pembekuan air di celah batuan, pertumbuhan akar tumbuhan, serta perubahan suhu ekstrim yang menyebabkan batuan pecah. Proses ini hanya memecah batu tanpa mengubah komposisinya. Sebaliknya, pelapukan kimiawi mengubah struktur mineral melalui reaksi dengan air, oksigen, dan asam karbonat. Nah, feldspar misalnya berubah menjadi mineral lempung, sedangkan batuan karbonat seperti kalsium mudah larut dalam air asam. Hasil pelapukan akan mengalami erosi, yaitu pemilihan partikel oleh air, angin atau es, dan transportasi, yaitu pengangkutan material ke tempat lain. Pelapukan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim seperti suhu dan curah hujan, topografi, jenis batuan, serta aktivitas organisme. Di daerah tropis yang panas dan lembab, pelapukan menjadi paling cepat, sedangkan di daerah kering atau dingin berlangsung lambat. Proses pelapukan yang panjang menghasilkan tanah, yaitu lapisan batuan lapuk yang bercampur dengan bahan organik dan mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang melalui waktu yang lama dan membentuk lapisan-lapisan. Nah, jadi itu lapisan itu ada lapisan O, A, E, B, sama C. O itu berisi bahan organik seperti daun dan sisa tumbuhan. Kalau A campuran organik dan mineral lapisan paling subur. Kalau E zonasi pencucian mineral oleh air, B zonasi akumulasi liat dan oksida besi, dan yang terakhir C itu bahan induk berupa batuan lapuk. Tanah dibedakan menjadi tanah residu yang terbentuk langsung dari batuan di bawahnya dan tanah terangkut yang berasal dari material hasil erosi yang dipindahkan oleh air, angin, atau es. Pembukaan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu bahan induk, waktu, iklim, kemiringan, dan aktivitas biologis. Akar tanaman, hewan, dan mikroorganisme membantu mempercepat pelapukan serta memperkaya tanah dengan unsur hara. Berdasarkan ciri dan kondisi iklim, tanah diklasifikasi menjadi beberapa jenis, seperti mollisols, yaitu subur di padang rumput, alfisols, yaitu lembab dan kaya lampung, ultisols, yaitu lapuk dan miskin hara, hingga oxisols atau laterit. Tanah merah tropis yang kaya oksida besi dan aluminium, laterit sering menjadi sumber biji bauksit, tetapi miskin unsur hara hingga sulit ditanami bila lapisan humusnya hilang. Pelapukan juga berperan penting dalam siklus karbon global. Melalui pelapukan kimiawi, karbon dioksida diserap dari atmosfer dan diubah menjadi batu kapur, membantu menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Dengan demikian, pelapukan tidak hanya membentuk tanah dan bentang alam, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan iklim di kehidupan planet ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.